Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang jemaah haji asal Indonesia yang mengalami kejadian mengerikan di Tanah Suci. Saat sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang tak masuk akal. Kulitnya berubah bersisik, suaranya berdesis, dan matanya bukan lagi mata manusia. Apakah ini sebuah ujian? Ataukah balasan atas dosa masa lalunya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman rumah tua di sebuah desa terpencil. Di dalam rumah itu, seorang pria parubaya bernama Rahmat duduk termenung di teras, memandangi langit gelap. Istrinya, Halimah, baru saja menyiapkan teh hangat, meletakkannya di meja kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. "Pak, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Halimah dengan nada lembut. Rahmat hanya menghela napas panjang. Matanya masih terpaku pada langit berbintang. "Entahlah, Bu, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya," gumamnya lirih. Sejak kepulangannya dari ibadah haji beberapa tahun lalu, ada hal yang selalu menghantui pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia ceritakan, bahkan kepada istrinya sendiri. Ia menutup matanya, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas kejadian mengerikan itu terbayang di benaknya. Sebuah peristiwa yang terjadi di Mekah, di tengah ribuan jemaah yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Beberapa tahun sebelumnya, Rahmat menerima kabar gembira yang sudah ia nantikan seumur hidupnya. Namanya dan istrinya, Halimah, akhirnya terdaftar sebagai jemaah haji. Air mata bahagia mengalir di pipinya saat surat pemberitahuan itu sampai di rumah mereka. "Allah Maha Besar, akhirnya kita dipanggil ke Tanah Suci," bisik Rahmat penuh haru. Sejak muda, ia selalu bermimpi bisa menunaikan rukun Islam kelima itu. Ia bekerja keras sebagai petani dan sesekali berdagang kecil-kecilan untuk mengumpulkan dana. Halimah meremas tangan suaminya, ikut terharu dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rahmat merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu dirinya di Mekah. Sesuatu yang selama ini berusaha ia lupakan. Tapi ia mengabaikan firasat itu, yakin bahwa perjalanan ini akan membawa keberkahan. Hari keberangkatan pun tiba. Suasana haru menyelimuti keluarga dan tetangga yang mengantar Rahmat dan Halimah ke bandara. "Doakan kami, semoga menjadi haji yang mabrur," ujar Rahmat sambil menyalami sahabat-sahabatnya. Pesawat yang mereka tumpangi perlahan mengudara, membawa mereka menuju negeri yang dijanjikan. Di dalam pesawat, Rahmat duduk diam, jari-jarinya menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Halimah menyadari kegelisahan suaminya dan bertanya, "Pak, kenapa dari tadi diam saja?" Rahmat menggeleng pelan, tersenyum untuk menenangkan istrinya. "Tidak apa-apa, Bu, hanya masih tidak percaya akhirnya kita bisa ke sini," jawabnya, meskipun hatinya mengatakan hal lain. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kilasan bayangan aneh, seperti tubuh manusia yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Ia mengerjapkan mata, mencoba mengabaikan pikiran-pikiran itu. Ia tidak ingin merusak momen sakral perjalanan mereka ke Tanah Suci. Pesawat mendarat dengan mulus di Jeddah, dan para jemaah mulai turun dengan wajah penuh harapan dan kebahagiaan. Begitu menginjakan kaki di tanah Arab, Rahmat menghela napas panjang, mencoba menyerap udara kota suci ini. "Subhanallah, akhirnya kita sampai," ucap Halimah dengan mata berkaca-kaca. Rahmat hanya mengangguk, namun jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi dirinya. Mereka menaiki bus menuju Mekah, dan sepanjang perjalanan, Rahmat merasa semakin gelisah. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh di dadanya, seperti ada yang menunggu dirinya di sana. Sesampainya di hotel,
Mereka langsung beristirahat sebelum memulai ibadah keesokan harinya. Namun, malam itu, Rahmat mengalami mimpi yang sangat mengganggu. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, berdiri di depan Ka'bah, tapi wajahnya bukan lagi miliknya, melainkan wajah seekor ular. Rahmat terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memandang sekeliling kamar hotel, memastikan dirinya masih berada di dunia nyata. Halimah masih tertidur di sampingnya, tak menyadari kegelisahan suaminya. Rahmat mencoba kembali tidur, namun setiap kali ia menutup mata, mimpi itu kembali menghantuinya. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya, sesuatu yang terkait dengan masa lalunya. Pagi harinya, Rahmat terlihat lesu. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Pak, kamu sakit?" tanya Halimah khawatir. "Tidak, Bu. Mungkin hanya belum terbiasa dengan cuaca di sini," jawabnya sambil mencoba tersenyum. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan ia takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari pertama mereka di Mekah dipenuhi dengan rasa syukur dan kehusyukan. Rahmat dan Halimah menjalankan ibadah sesuai tuntunan, berusaha menjaga niat mereka tetap bersih. Namun, setiap kali ia berdoa di depan Ka'bah, Rahmat merasakan getaran aneh di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Ia merasa kepalanya berat, pikirannya berkabut, dan jantungnya berdebar lebih kencang. Setiap kali ia mendengar lantunan doa dari para jemaah lain, suara itu terasa semakin jauh dan samar. "Ya Allah, lindungilah aku," bisiknya pelan, namun tubuhnya semakin lemas. Halimah menyadari perubahan pada suaminya dan menggenggam tangannya erat. "Pak, apa yang terjadi? Kamu terlihat tidak sehat," tanyanya dengan nada cemas. Rahmat menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketakutannya, tapi ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Rahmat berdiri di antara ribuan jemaah yang mengelilingi Ka'bah, mengikuti arus manusia yang bergerak dalam harmoni. Lantunan doa terdengar begitu syahdu, menggema di setiap sudut Masjidil Haram. Halimah menggenggam tangan suaminya, memastikan mereka tetap bersama di tengah kerumunan yang padat. Namun, di balik keheningan batinnya, Rahmat merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa lebih panas dari sebelumnya, membuat keringat bercucuran di pelipisnya. Dadanya mulai terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpitnya dari dalam. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Jemaah di sekelilingnya tampak biasa saja, tidak ada yang merasakan apa yang ia alami. Suara bacaan talbiyah terdengar semakin samar di telinganya, digantikan dengan suara berdesis yang semakin jelas. Rahmat menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara itu, namun yang ia lihat hanya wajah-wajah jemaah yang larut dalam ibadah mereka. Rahmat menutup mata, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. "Jangan panik, tetap fokus beribadah," bisiknya dalam hati. Ia kembali melantunkan doa, berusaha menenangkan kegelisahan yang semakin kuat menguasai dirinya. Namun, tiba-tiba telinganya menangkap sebuah bisikan yang asing. "Kau pikir bisa lari?" Suara itu terdengar lirih namun menusuk hingga ke dalam jiwanya. Rahmat terperanjat. Matanya langsung terbuka dan tubuhnya menegang. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun yang tampak berbicara padanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Keringat semakin deras mengalir di pelipisnya. Ia memejamkan mata lagi, mencoba menepis pikirannya yang mulai kacau. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Rahmat merasakan sensasi aneh merayapi kulitnya, seperti ada sesuatu yang merambat di bawah permukaan tubuhnya. Lehernya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk mengusap tengkuknya. Namun yang ia rasakan bukanlah kulitnya yang biasa. Jemarinya menyentuh sesuatu yang kasar dan bersisik. Mata Rahmat melebar. Napasnya tercekat. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia menatap telapak tangannya. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal.
Sisik berwarna kehijauan mulai muncul di punggung tangannya, perlahan menyebar hingga ke pergelangan. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Batinnya berteriak dalam ketakutan. Rahmat buru-buru menutup tangan dan lehernya dengan kain ihram, berharap tak ada yang melihat perubahan aneh itu. Tapi tubuhnya semakin panas, dan suara berdesis yang tadi ia dengar kini semakin nyaring, bergema di kepalanya seperti suara ribuan ular yang melata. Malam itu, setelah kejadian mengerikan saat tawaf, Rahmat tidak bisa tidur. Tubuhnya masih terasa panas, dan bayangan sisik di tangannya terus menghantui pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang hotel, menatap cermin yang ada di sudut kamar. Wajahnya tampak lelah, namun di matanya ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Halimah yang sejak tadi tertidur, perlahan mulai terbangun. "Pak, kamu kenapa?" Dari tadi gelisah terus, tanya Halimah dengan suara serak. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan mata kosong. Aku merasa ada sesuatu yang salah denganku," ucapnya pelan. Halimah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Apapun itu, kita harus menghadapi bersama," kata Halimah, mencoba menenangkan suaminya. Namun, sebelum Rahmat bisa membalas, tiba-tiba kepalanya terasa sangat berat, seperti ada beban yang menekannya dari dalam. Pandangannya mulai kabur. Suara desisan kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, lebih dekat. Rahmat menutup matanya. Dan saat itulah ia kembali melihat mimpi yang sebelumnya pernah menghantuinya. Di dalam mimpinya, ia berdiri di depan Ka'bah. Namun kali ini wajahnya benar-benar berubah, menjadi seekor ular. Dalam mimpinya, Rahmat berdiri di depan Ka'bah dengan ribuan jemaah yang mengelilinginya. Namun, ada yang aneh. Orang-orang di sekitarnya bergerak lambat. Wajah mereka buram seperti bayangan. Ia mencoba melangkah maju, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti tertanam di tanah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, seperti suara pasir yang bergesekan dalam jumlah besar. Rahmat menoleh ke samping, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari bawah tanah, ribuan ular melata keluar, membelit kakinya hingga ke pinggang. Mereka mendesis dengan suara yang menggetarkan hati, seolah sedang menyampaikan sesuatu. Di tengah kerumunan ular itu, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah yang tertutup kain lusuh. Sosok itu melangkah mendekati Rahmat, lalu berbisik dengan suara dingin, "Waktumu telah tiba." Seketika, tubuh Rahmat terjatuh, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Rahmat terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah baru saja dikejar sesuatu yang mengerikan. Ia menoleh ke samping. Halimah masih tertidur lelap, tidak menyadari kepanikan yang dirasakannya. Dengan tangan gemetar, ia mengusap lehernya, memastikan tidak ada sisik yang muncul seperti saat tawaf tadi. Namun, saat tangannya turun ke pergelangan, ia merasakan sesuatu yang dingin dan kasar. Rahmat buru-buru pergi ke kamar mandi, menyalakan lampu, lalu melihat bayangannya di cermin. Mata hitamnya kini tampak lebih tajam, lebih gelap, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Ia menggulung lengan bajunya, dan di sana, sisik kehijauan mulai menjalar, meski samar. Napasnya tersengal, pikirannya kalut, tak tahu harus berbuat apa. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" bisiknya, hampir menangis. Keesokan harinya, Rahmat dan Halimah kembali ke Masjidil Haram untuk melanjutkan ibadah. Rahmat berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Meski dalam hatinya ia masih merasa ada yang salah. Mereka kembali melakukan tawaf, bergerak mengikuti aliran manusia yang mengelilingi Ka'bah. Namun, kali ini perasaan aneh itu semakin kuat. Udara di sekitarnya terasa lebih panas, lebih berat. Saat melewati rukun Yamani, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas, kakinya gemetar. Pandangannya berputar. Suara orang-orang di sekelilingnya terdengar jauh dan terdistorsi. Ia menoleh ke samping dan terkejut melihat bayangannya sendiri di dinding Ka'bah. Tapi yang tercermin di sana bukanlah dirinya, melainkan makhluk berkepala ular. Rahmat terhuyung, hampir jatuh. Namun Halimah dengan sigap menahannya. "Pak, ada apa?"
Kamu pucat sekali, seru Halimah panik. Rahmat tidak menjawab, hanya menatap bayangannya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Setelah menyelesaikan tawaf dengan susah payah, Rahmat dan Halimah kembali ke hotel. Rahmat duduk di tepi ranjang, wajahnya penuh kebingungan. Halimah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Pak, tolong ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan nada cemas. Rahmat menunduk, matanya tak berani menatap istrinya. "Aku tidak tahu, Bu, tapi ada sesuatu yang salah denganku," ucapnya pelan. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi lidahnya terasa keluh, seolah ada yang menahannya untuk berbicara. Halimah semakin khawatir melihat suaminya seperti ini. "Apa ada hubungannya dengan masa lalu?" tanyanya lagi, mencoba mencari jawaban. Rahmat hanya diam, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang ia sembunyikan bertahun-tahun kini mulai kembali menghantuinya. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang kalut. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia kembali melihat mimpi mengerikan itu. Ular-ular yang melilit tubuhnya, suara berdesis yang memenuhi kepalanya, dan sosok berjubah hitam yang memberinya peringatan. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang tidak bisa ia hindari. "Apa ini hukuman? Apa ini peringatan?" gumamnya pelan. Ia mencoba beristighfar, berharap ketakutannya akan mereda. Namun, semakin ia berdoa, semakin kuat rasa cemas itu menguasai dirinya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, dan Rahmat tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Keesokan paginya, Rahmat dan Halimah pergi ke Masjidil Haram lebih awal untuk sholat subuh. Setelah sholat, Rahmat duduk di pojokan, masih memikirkan apa yang terjadi padanya. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang duduk di sampingnya. "Nak, wajahmu terlihat penuh beban. Apa yang kau risaukan?" tanya pria itu dengan suara lembut. Rahmat terkejut. Ia tidak mengenal pria ini, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya merasa tenang. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi bibirnya tetap terkunci. Pria itu tersenyum tipis, seolah mengerti apa yang ada dalam pikiran Rahmat. Tidak semua perjalanan ke Tanah Suci adalah berkah. Ada yang datang membawa beban, dan beban itu akan terbuka di tempat ini. Jantung Rahmat berdetak lebih kencang. Kata-kata pria itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Saat kembali ke hotel, Rahmat duduk sendirian di balkon, mencoba mengingat sesuatu dari masa lalunya. Bayangan itu muncul kembali. Ia masih muda, berada di sebuah tempat yang gelap. Di depannya, ada seorang pria yang menangis, memohon belas kasihan. Tapi Rahmat tidak peduli. Ia mengayunkan tongkatnya, memberikan pukulan terakhir yang mengakhiri nyawa pria itu. Nafas Rahmat memburu, tangannya gemetar. "Ya Allah, ini semua karena masa laluku," bisiknya ketakutan. Rahmat berdiri di balkon hotel, menatap langit Mekah yang cerah, tapi hatinya semakin gelap. Ia menyadari bahwa semua kejadian aneh yang ia alami bukan kebetulan. Semua ini adalah akibat dari dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Nafasnya berat, tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Tangannya gemetar, dan ketika ia menggulung lengan bajunya, sisi kehijauan itu semakin jelas. "Ya Allah, ampuni aku," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menggenggam dadanya yang terasa panas, seperti ada sesuatu yang membakar dari dalam. Halimah masuk ke balkon dan melihat suaminya berdiri dengan tatapan kosong. "Pak, ada apa? Kenapa wajahmu pucat?" tanyanya cemas. Rahmat tidak bisa menjawab. Matanya hanya menatap istrinya dengan ketakutan yang semakin nyata. Sejak malam itu, perubahan fisik Rahmat semakin sulit disembunyikan. Setiap kali ia bercermin, ia melihat matanya tampak lebih tajam, pupilnya lebih kecil dari biasanya. Lehernya terasa lebih kaku, dan setiap kali ia menyentuhnya, ada sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Halimah mulai menyadari sesuatu yang aneh pada suaminya. "Pak, tanganmu dingin sekali. Ada apa denganmu?" tanyanya dengan nada semakin khawatir. Rahmat buru-buru menarik tangannya,
menyembunyikannya di balik kain ihram. Aku baik-baik saja, Bu, hanya kelelahan, jawabnya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi dalam tubuhnya, dan ia takut bahwa ia tidak bisa menghentikannya. Setiap malam, ia merasa tubuhnya semakin berat, semakin asing, seolah bukan miliknya lagi. Suara desisan yang dulu hanya terdengar samar kini semakin jelas, mengikutinya kemanapun ia pergi. Malam itu, Rahmat kembali terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Kali ini, bukan hanya suara desisan yang ia dengar, tapi juga bisikan yang lebih nyata. Kau tidak bisa lari. Suara itu terdengar dalam kepalanya. Begitu dekat, begitu nyata. Rahmat menutup telinganya, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia mencoba, semakin keras suara itu terdengar. Ini takdirmu. Kau harus membayar semua yang telah kau lakukan. Ia jatuh berlutut di lantai kamar. Tubuhnya bergetar, napasnya tersengal. Halimah yang terbangun karena suara suaminya segera menghampirinya. Pak, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Halimah berusaha menahan tubuh Rahmat yang mulai lemas. Rahmat mengangkat wajahnya, dan Halimah tersentak mundur saat melihat sorot mata suaminya. Mata itu bukan lagi mata manusia. Pupilnya kini berbentuk vertikal, seperti mata seekor ular. Rahmat berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap bayangannya di cermin. Tubuhnya menggigil melihat apa yang kini ada di hadapannya. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berubah. Kulitnya tampak lebih pucat, lebih kasar, dan di beberapa bagian tampak bersisik. Ia menatap tangannya, dan sisik hijau itu kini telah menjalar hingga ke bahunya. Nafasnya memburu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Halimah berdiri di ambang pintu. Matanya membulat ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada suaminya. Pak, ini apa? Apa yang terjadi denganmu? Suaranya bergetar. Hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rahmat hanya bisa menatap istrinya dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Aku tidak tahu, Bu. Aku takut. Suaranya lirih, penuh kepasrahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah balasan dari sesuatu yang telah ia lakukan di masa lalu. Rahmat terduduk lemas di kamar. Tangannya menggenggam kepalanya yang terasa berdenyut. Halimah duduk di sampingnya. Masih sulit menerima apa yang baru saja ia lihat. Pak, tolong, ceritakan semuanya padaku. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya dengan suara penuh iba. Rahmat menelan ludah. Hatinya berat untuk berbicara. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Dulu, sebelum aku bertobat, aku pernah melakukan sesuatu yang keji, Bu. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah. Halimah hanya diam, menunggu suaminya melanjutkan. Aku pernah menyakiti seseorang yang tidak berdosa. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Dan kini, aku yakin bahwa aku sedang menerima balasan dari semua itu. Halimah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca mendengar pengakuan suaminya. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Rahmat tiba-tiba merasakan sesuatu yang menyakitkan di tengkuknya. Ia merintih, tubuhnya melengkung, rasa sakit itu semakin kuat, dan tiba-tiba, dari balik kulitnya, sesuatu mulai bergerak. Rahmat terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang, rasa sakit itu tak tertahankan. Halimah berteriak, mencoba memegang tubuh suaminya, tapi ia merasa takut sekaligus bingung. Dari bawah kulit lehernya, sesuatu bergerak, sesuatu yang hidup. Rahmat mengerang. Tangannya mencakar lehernya sendiri, seolah mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Dalam kepanikan, Halimah hanya bisa berdoa, meminta pertolongan dari Allah. Suasana kamar terasa semakin gelap. Hawa dingin menyelimuti ruangan, meskipun AC sudah dimatikan. Rahmat berusaha menahan erangan kesakitannya, tapi tubuhnya semakin lemah. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Rahmat terbaring diam, napasnya tersengal, sementara Halimah hanya bisa menangis di sisinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tapi ia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Esok paginya, Halimah membawa Rahmat ke dokter yang bertugas di hotel. Dokter memeriksa tubuhnya dengan seksama, tapi wajahnya tampak bingung. Secara medis, tidak ada yang aneh dengan tubuhnya, ujar dokter itu, masih mencoba memahami kondisi Rahmat. Halimah semakin bingung. Bagaimana mungkin semua yang terjadi semalam tidak terdeteksi? Tapi Rahmat hanya diam, pikirannya kosong. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan sains. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah peringatan. Dan ia belum tahu bagaimana akhirnya. Malam itu, Rahmat duduk di balkon hotel, menatap langit Mekah yang gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Halimah tertidur di ranjang, kelelahan setelah seharian mengurus suaminya yang semakin melemah. Namun, Rahmat tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang ia tahu akan segera terjadi. Ia memandangi tangannya yang semakin dipenuhi sisik hijau kehitaman. Kulitnya terasa lebih keras, lebih kasar, seperti sedang mengalami perubahan yang tak bisa dihentikan. Perlahan, ia menyentuh wajahnya sendiri, dan merasakan sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Rahmat berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap bayangannya di cermin. Ia menahan napas, matanya membelalak lebar. Di cermin itu, bukan lagi wajah manusia yang ia lihat, melainkan wajah seekor ular dengan tatapan dingin yang menembus jiwanya. Rahmat jatuh terduduk di lantai kamar mandi, tubuhnya menggigil dalam ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin, ini bukan aku. Suaranya bergetar, penuh kepanikan. Ia mencoba mengusap wajahnya, berharap ini hanya halusinasi, tapi refleksi di cermin tetap sama. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang seperti akan meledak. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menjalar dari lehernya, merambat ke seluruh tubuh. Ia memegangi tengkuknya yang terasa panas, dan di balik kulitnya, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang hidup. Rahmat membuka mulutnya untuk berteriak. Namun yang keluar bukan lagi suara manusia. Dari tenggorokannya, terdengar suara desisan panjang yang begitu nyaring, menusuk telinga. Jeritan Rahmat akhirnya membangunkan Halimah, yang langsung berlari ke kamar mandi dengan panik. "Pak, apa yang terjadi?" Halimah berteriak, namun seketika terdiam melihat suaminya yang kini berlutut di lantai dengan tubuh bergetar. Rahmat menoleh perlahan, dan Halimah membeku melihat wajah suaminya yang bukan lagi wajah manusia. Halimah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya menggenang melihat kondisi suaminya. "Pak, ini apa? Apa yang terjadi denganmu?" Suaranya gemetar, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rahmat hanya bisa menatap istrinya dengan mata reptil yang kini menjadi bagian dari dirinya. Aku tidak bisa menghindarinya lagi." Rahmat berbisik lirih, tubuhnya melemah. Ia tahu bahwa ini adalah takdir yang harus ia hadapi, sesuatu yang telah menunggunya selama bertahun-tahun. "Semua ini adalah akibat dari dosa yang telah aku lakukan, Bu." Lanjutnya, suaranya penuh penyesalan. Halimah hanya bisa menangis, tak sanggup memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. "Apa yang telah kau lakukan, Pak?" tanyanya pelan, meski hatinya sudah takut mendengar jawabannya. Rahmat menunduk. Matanya berkaca-kaca, mengingat masa lalunya yang penuh dosa. "Dulu, aku pernah membunuh seseorang yang tidak berdosa. Aku membiarkan seseorang mati dalam keadaan mengenaskan, dan sekarang, aku harus membayarnya." Tangis Halimah semakin pecah. Ia tak menyangka bahwa suaminya pernah melakukan dosa sebesar ini. Rahmat menggenggam kepalanya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku bisa melarikan diri. Aku pikir aku bisa bertobat dan semua akan selesai. Tapi ternyata, Allah tidak pernah melupakan apa yang aku lakukan." Lanjutnya, suaranya semakin lirih. Tubuhnya semakin panas. Rasa sakitnya semakin menjadi, seolah tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam. Halimah ingin membantu, ingin menyentuh suaminya, tapi rasa takut membuatnya tetap diam.
Rahmat tersungkur ke lantai. Tubuhnya mulai kehilangan bentuk manusia. Kulitnya mengelupas, digantikan oleh sisik yang semakin menyebar dari leher hingga ke seluruh tubuhnya. Nafasnya semakin berat, suara desisan semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Dan dalam hitungan detik, Rahmat bukan lagi manusia. Halimah menjerit histeris. Tubuhnya gemetar melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Suaminya. Bukan lagi suaminya. Di lantai kamar hotel itu, tergeletak sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Sebuah tubuh besar dengan kulit bersisik hijau tua, matanya tajam seperti pisau. Ia telah berubah sepenuhnya menjadi seekor ular raksasa. Halimah mundur perlahan. Tubuhnya limbung, hampir pingsan. Pintu kamar tiba-tiba diketuk keras dari luar. "Bu Halimah, ada apa?" Kami mendengar suara jeritan. Suara seorang tetangga terdengar dari balik pintu. Halimah masih tak bisa berbicara. Matanya tetap terpaku pada makhluk yang kini berada di lantai. Namun, dalam sekejap, tubuh ular itu mulai bergetar hebat, dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Tubuh ular itu mulai mengeluarkan cahaya keemasan yang begitu terang. Halimah menutup matanya. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga ia tak bisa melihat apapun. Suara desisan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Saat Halimah membuka matanya, ia terkejut melihat tubuh Rahmat kembali seperti semula. Ia tidak lagi menjadi ular, tidak ada lagi sisik yang menutupi tubuhnya. Rahmat terbaring dengan mata terpejam, napasnya lemah, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Halimah mendekat, menggenggam tangan suaminya dengan air mata yang terus mengalir. "Pak, kamu masih hidup," bisiknya. Suaranya bergetar. Rahmat membuka matanya perlahan, tersenyum tipis, lalu berbisik lirih. "Allah, Maha Pengampun." Dan dengan satu tarikan napas terakhir, Rahmat menghembuskan nafasnya, meninggal di tanah suci. Halimah masih menggenggam tangan suaminya yang kini tak lagi bernyawa. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar, pikirannya kosong. Suaminya telah tiada, dan kejadian yang baru saja ia saksikan masih terasa seperti mimpi buruk. Pintu kamar kembali diketuk keras. "Bu Halimah, tolong buka pintunya." Suara seorang tetangga terdengar panik. Dengan langkah lemah, Halimah berjalan ke pintu dan membukanya. Begitu melihat wajah Halimah yang basah oleh air mata, tetangga-tetangga yang datang langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Astagfirullah. Ada apa ini, Bu?" tanya seorang ibu dengan suara gemetar. Halimah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah ranjang tempat Rahmat terbaring. Beberapa orang masuk ke dalam kamar dan mendekati jasad Rahmat. Namun, yang membuat mereka merinding adalah sesuatu yang tak biasa. Tubuh Rahmat terlihat berbeda, seolah baru saja mengalami perubahan besar. Salah seorang tetangga yang juga seorang dokter mendekati tubuh Rahmat dan mulai memeriksanya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Tapi tubuhnya, kenapa seperti ini?" bisik dokter itu dengan ekspresi bingung. Kulit Rahmat yang biasanya tampak sehat kini terlihat lebih pucat, dan di beberapa bagian tampak bekas sisik yang samar, seolah tubuhnya baru saja mengalami transformasi yang aneh. Tangannya masih terasa dingin, dan di sekitar tengkuknya ada bekas kemerahan seperti luka yang baru saja sembuh. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu Halimah?" tanya seorang pria dengan nada serius. Halimah menunduk, bibirnya bergetar. Tapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sebenarnya ia saksikan. Saya tidak tahu," jawabnya dengan suara lemah. Ia tahu bahwa mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuat orang-orang ketakutan dan sulit mempercayainya. Tapi di dalam hatinya, ia sadar bahwa kejadian ini bukan sekadar kematian biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Kabar kematian Rahmat dengan kondisi tubuh yang aneh mulai menyebar di antara para jemaah haji. Beberapa orang yang tinggal di hotel yang sama mulai membicarakan peristiwa ini. Katanya, sebelum meninggal, tubuhnya berubah seperti ular, bisik seorang pria pada temannya. "Astagfirullah. Benarkah? Tapi bagaimana mungkin?" balas temannya dengan ekspresi ngeri. Seorang ulama yang mendengar kabar ini akhirnya datang untuk melihat sendiri jasad Rahmat. Ia menatap Halimah dengan mata penuh ketenangan,
lalu berkata, "Bu Halimah, saya perlu tahu, apakah ada sesuatu yang harus saya ketahui tentang almarhum suami Anda?" Halimah menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Dengan suara yang pelan namun bergetar, ia berkata, "Ada sesuatu yang belum pernah saya ceritakan kepada siapapun." Semua orang yang berada di ruangan itu menahan napas, menunggu Halimah melanjutkan kata-katanya. Dengan suara pelan dan penuh kesedihan, Halimah mulai menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami suaminya sebelum meninggal. Ia bercerita tentang perubahan fisik Rahmat, suara desisan yang selalu terdengar, dan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Malam sebelum ia meninggal, tubuhnya berubah, bukan hanya sakit biasa, tapi seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya, ucap Halimah dengan suara bergetar. Para jemaah yang mendengarkan cerita itu saling berpandangan. Beberapa dari mereka bergidik ngeri. Ulama itu mengangguk pelan. Wajahnya tampak serius. "Ini bukan kejadian biasa. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi pada almarhum," ujarnya dengan nada berat. Ia lalu bertanya dengan hati-hati, "Sebelum berangkat haji, apakah almarhum pernah melakukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan ini?" Halimah terdiam, hatinya mencelos. Ia tahu bahwa pertanyaan ini akan mengarah pada sesuatu yang suaminya coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Dengan napas berat, Halimah akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia ketahui tapi tidak pernah ia pertanyakan lebih jauh. "Suami saya dulu pernah melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang ia sesali seumur hidupnya," katanya dengan suara serak. Ia lalu bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, Rahmat pernah terlibat dalam suatu peristiwa kelam. Ia telah mencelakai seseorang yang tidak bersalah. Ia bilang, ia pernah membiarkan seseorang mati dalam keadaan yang mengenaskan. Lanjut Halimah, air matanya mulai mengalir lagi. Para jemaah yang mendengar pengakuan itu mulai beristighfar. Beberapa di antara mereka tampak ketakutan. Ulama itu menundukkan kepalanya, lalu berkata, "Allah Maha Adil. Setiap perbuatan akan mendapat balasan, cepat atau lambat." Ia menatap jasad Rahmat, lalu melanjutkan, "Sepertinya almarhum telah menerima bagian dari balasan atas apa yang pernah ia lakukan." Halimah menggigit bibirnya. Hatinya pedih mendengar hal itu. Tapi ia tahu bahwa ini adalah kebenaran yang harus ia terima. Setelah pengakuan Halimah, suasana di kamar hotel menjadi semakin hening. Beberapa jemaah masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi mereka juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ulama itu akhirnya berkata, "Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada dosa yang bisa benar-benar kita sembunyikan dari Allah." Ia lalu meminta semua jemaah untuk mendoakan Rahmat, agar arwahnya mendapat ketenangan. Halimah terisak pelan. Ia masih tidak bisa menerima bahwa suaminya telah pergi dengan cara seperti ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang harus Rahmat lalui. Ia menggenggam tangan suaminya yang telah kaku, lalu berbisik pelan, "Semoga Allah mengampunimu, Pak." Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasakan sedikit kelegaan di dalam hatinya. Beberapa jam kemudian, pihak pengurus haji mengurus jenazah Rahmat untuk dimakamkan di Mekah. Halimah menyaksikan proses itu dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Jasad Rahmat dibawa ke pemakaman, diiringi doa dari para jemaah yang ikut mengantarnya. Beberapa orang yang sebelumnya merasa takut kini mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Ulama yang memimpin prosesi berkata, "Beruntunglah ia, karena ia meninggal di tanah suci. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, meskipun ia telah melakukan kesalahan." Halimah menundukkan kepala. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa meskipun suaminya menerima balasan atas dosanya, ia juga mendapat kesempatan untuk pergi di tempat yang paling suci. Dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa dapatkan. Angin sore berhembus lembut di pemakaman Mekah, membawa aroma tanah yang masih basah. Jasad Rahmat kini telah dikuburkan, di tempat yang banyak orang anggap sebagai tanah paling mulia di dunia. Halimah berdiri di depan pusara suaminya. Tangannya gemetar saat ia mengangkat doa terakhir untuknya.
Para jemaah yang ikut mengantar masih berdiri di sekelilingnya. Sebagian besar masih terdiam, seolah mencerna semua kejadian yang baru saja terjadi. Ulama yang memimpin pemakaman kembali menatap Halimah, lalu berkata dengan suara lembut, "Bersyukurlah, Bu Halimah. Meskipun suamimu telah menerima balasan atas dosanya, ia juga diberikan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya di tempat yang suci." Halimah mengangguk perlahan, meski hatinya masih diliputi kesedihan yang mendalam. "Saya hanya berharap, semoga Allah benar-benar mengampuninya," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ia menatap nisan suaminya yang masih baru, di mana namanya kini terukir di batu yang dingin. Rahmat bin Abdullah wafat di Tanah Suci. Semoga Allah mengampuni segala dosanya. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa meskipun perjalanannya bersama suaminya telah berakhir, pelajaran dari kejadian ini akan selalu tertanam dalam dirinya. Setelah pemakaman Rahmat, Halimah kembali ke hotel dengan langkah berat. Ruangan yang dulu mereka tempati kini terasa begitu sepi dan dingin. Ia menatap koper Rahmat yang masih tertutup rapat. Isinya masih tertata rapi seperti saat mereka tiba di Tanah Suci. Dengan tangan gemetar, ia membuka koper itu dan melihat kain ihram suaminya yang masih tersimpan rapi. Air matanya kembali mengalir, mengingat betapa besar harapan suaminya untuk kembali dari haji sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, takdir berkata lain. Rahmat tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama seperti saat ia berangkat. Ia menyentuh kain ihram itu dengan lembut, lalu berbisik, "Semoga Allah menerima tobatmu, Pak." Dalam keheningan malam, suara adzan dari Masjidil Haram berkumandang, mengingatkan Halimah bahwa meskipun hidupnya telah berubah, ia harus tetap melanjutkan perjalanan spiritualnya. "Aku harus kuat. Aku harus menyelesaikan ibadah ini, untukmu," gumamnya dalam hati. Sebelum meninggalkan hotel, Halimah memutuskan untuk memeriksa barang-barang pribadi Rahmat. Di dalam tas kecil yang selalu dibawa suaminya, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Tangannya gemetar saat membukanya. Matanya mulai membaca tulisan tangan Rahmat yang sedikit berantakan. "Aku takut. Aku merasa ada sesuatu yang menungguku di Tanah Suci." Halimah menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa suaminya sudah merasakan firasat buruk sejak awal perjalanan mereka. "Aku berharap Allah mengampuni segala dosaku. Aku ingin kembali bersih, tapi aku tahu, bayangan masa laluku selalu mengikutiku." Air mata Halimah jatuh ke atas halaman buku itu. Ini adalah kata-kata terakhir Rahmat yang belum sempat ia dengar langsung. "Aku mencintaimu, Halimah. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong doakan aku. Jangan berhenti mendoakan." Halimah menutup buku itu dengan erat di dadanya, berjanji dalam hati bahwa ia akan selalu mendoakan suaminya, hingga akhir hayatnya. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Halimah bersiap untuk kembali ke tanah air. Ia naik ke dalam pesawat dengan perasaan campur aduk, kehilangan, kesedihan, tapi juga harapan. Di sepanjang perjalanan, ia terus berpikir tentang apa yang telah terjadi. Ia bertanya dalam hati, apakah suaminya benar-benar telah diampuni? Namun, ia juga ingat kata-kata ulama yang membimbing mereka. Meninggal di Tanah Suci adalah tanda kasih sayang Allah. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Halimah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa di balik semua penderitaan, masih ada rahmat darinya. Ia menutup matanya, mencoba beristirahat, sementara suara mesin pesawat mengantarnya pulang ke tanah air, tanpa Rahmat di sisinya. Begitu tiba di kampung halamannya, Halimah langsung disambut oleh keluarga dan tetangga yang sudah menunggu di depan rumah. Namun, suasana yang ia hadapi bukan hanya duka, tapi juga kehebohan. "Bu Halimah, kami dengar kabar yang aneh. Katanya Pak Rahmat mengalami kejadian luar biasa di Tanah Suci," tanya seorang tetangga dengan wajah penasaran. Halimah terdiam, hatinya terasa berat untuk menjawab pertanyaan itu. Secepat itukah kabar ini menyebar? Bagaimana orang-orang bisa mengetahui peristiwa yang ia alami? "Kami mendengar dari beberapa jemaah lain. Katanya ada kejadian tak biasa saat Pak Rahmat meninggal," lanjut tetangga lainnya. Halimah menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Suami saya sudah pergi, dan saya hanya ingin mendoakannya dengan tenang.
Jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Ia tidak ingin membiarkan cerita ini berubah menjadi sekadar gosip yang tidak memiliki makna. Beberapa hari setelah kepulangannya, Halimah mulai sering menerima tamu, tetangga, kerabat, dan bahkan orang-orang dari luar desa yang mendengar cerita tentang suaminya. Banyak yang bertanya, banyak yang penasaran, namun lebih banyak lagi yang datang untuk mengambil hikmah. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanya seorang pemuda dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Halimah menatap pemuda itu dengan mata yang penuh ketenangan. Apapun yang terjadi pada suami saya, itu adalah peringatan bagi kita semua, ujarnya pelan. Tidak ada dosa yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada yang bisa lolos dari keadilan Allah. Tapi Allah juga Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Para tamu yang hadir terdiam, merenungkan kata-kata Halimah. Sebagian dari mereka mulai menunduk, mungkin mengingat dosa-dosa mereka sendiri. Jangan menunggu sampai ajal menjemput, karena kita tidak tahu apakah kita masih punya waktu untuk bertobat, lanjut Halimah dengan suara lirih. Pesan itu mulai menyebar, bukan hanya di desa, tapi juga di tempat-tempat lain. Cerita tentang Rahmat bukan lagi sekadar kisah menyeramkan, tetapi sebuah pelajaran hidup yang mengingatkan banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan Halimah mulai kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, mengikuti kajian, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa bahwa inilah cara terbaik baginya untuk terus mengirimkan doa untuk suaminya. Beberapa orang mulai mengikuti jejaknya, terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Bu Halimah, saya ingin berubah. Saya ingin belajar lebih dalam tentang agama, ujar seorang wanita yang dulu jarang ke masjid. Halimah tersenyum lembut, mengangguk, dan berkata, "Setiap orang punya masa lalu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri." Ia menyadari bahwa meskipun suaminya telah tiada, kisah hidupnya tetap memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itu adalah hal yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Setiap malam, Halimah selalu berdoa, mengirimkan doa terbaik untuk suaminya. Ya Allah, jika Engkau telah menerima tobatnya, maka ampuni dia, terimalah dia dalam rahmat-Mu. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban secara langsung. Tapi ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ia tidak akan pernah berhenti mendoakan Rahmat, karena itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan untuknya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia dan Rahmat akan bertemu kembali. Dalam kehidupan yang lebih baik, di tempat yang lebih mulia, di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Dan dengan keyakinan itu, Halimah akhirnya bisa tersenyum lagi. Walau air matanya masih menetes pelan. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7:8. Ayat ini menjadi peringatan bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasannya. Rahmat telah melakukan dosa besar di masa lalu, dan meskipun ia menyesalinya, balasan tetap datang kepadanya. Namun, Allah juga memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, hingga akhirnya ia meninggal di tanah suci. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah, tetapi tidak ada yang terlalu jauh dari rahmat-Nya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur 31. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi Allah selalu membuka pintu tobat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Rahmat mungkin terlambat menyadari akibat dari perbuatannya, tetapi pada akhirnya ia bertobat sebelum ajal menjemputnya. Ini menjadi pelajaran bahwa sebaiknya kita tidak menunda-nunda tobat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Halimah, meskipun sedih dengan kepergian suaminya, tetap percaya bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2307.
Kematian Rahmat yang terjadi di Tanah Suci menjadi pengingat bagi banyak orang. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana mereka akan meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan baik, ada pula yang meninggal dalam keadaan penuh dosa. Namun, siapapun yang meninggal dalam keadaan bertaubat, maka ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan ampunan Allah. Halimah menyadari bahwa kematian suaminya bukan hanya ujian baginya, tetapi juga peringatan bagi semua orang yang mendengar kisah ini. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya." Hadis riwayat Muslim, nomor 2759. Hadis ini menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah menutup pintu tobat bagi hambanya. Rahmat mungkin telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, tetapi pada akhirnya ia tetap memohon ampun dan ingin memperbaiki diri. Ia mungkin tidak sempat mendapatkan pengampunan manusia, tetapi ia telah menghadap Allah dengan hati yang penuh penyesalan. Dan bagi mereka yang masih hidup, ini adalah pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Rahmat bukan sekadar cerita tentang balasan dosa, tetapi juga tentang kasih sayang dan keadilan Allah. Setiap manusia memiliki masa lalu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka memperbaiki diri sebelum terlambat. Halimah telah menerima takdir suaminya, dan ia akan terus mendoakannya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Bagi siapapun yang membaca atau mendengar kisah ini, semoga menjadi pengingat bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan hati yang bersih. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita kembali kepadanya.